video sebelumnya, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di video sebelumnya kamu sudah belajar 3 metode. Yang pertama metode substitusi, metode eliminasi, dan yang ketiga metode gabungan eliminasi dan substitusi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang metode Sarus. Metode Sarus ini atau biasanya juga disebut dengan metode matriks. Nah, dalam menyelesaikan SPLTV dengan menggunakan metode Sarus ini, kita akan melihat bentuk-bentuk matriks nanti dalam penyelesaiannya. Nah, matriks itu apa, Bu? Matriks itu adalah materi pelajaran yang akan kamu pelajari di kelas 11 pada pelajaran matematika wajib. Jadi, sebelum kita belajar bagaimana pengaplikasian metode Sarus ini dalam menyelesaikan soal SPLTV, kamu harus belajar dulu materi matriks. Jadi, untuk materi matriks, kamu akan diajari dengan teman saya yang sudah saya undang dari daerah yang sangat jauh, yaitu Ceritaya. Halo, Ma, seperti kami di kelas 10. Ya, oke. Jadi ibu ini adalah teman ibu yang akan menjelaskan materi tentang matriks sama kamu. Materi kelas 11 matematika wajib. Nah, jadi beberapa di antara kamu mungkin ada yang sudah kenal dengan ibu ini, ada juga yang belum. Jadi supaya kamu lebih kenal lagi dengan ibu ini, maka saya persilakan untuk mengenalkan diri. Oke. Buat yang sudah kenal, apalagi yang kelas 10 IPA 1 dan IPA 3 pastinya kita sudah sering bertemu ya. Tapi untuk yang IPS dan juga IPA 2 tentunya belum pernah masuk dalam pembelajaran. Tapi Ibu sudah perkenalan juga sewaktu kalian masa MPLS. Namun kali ini pun siapa tahu ada yang tidak hadir pada waktu itu, Ibu akan tetap perkenalkan diri. Maka Ibu adalah Juliati Tarihoran yang mengampu mata pelajaran matematika wajib di kelas 11. Dan mengenai matriks, yaitu materi yang akan dibahas di kelas 11 nanti secara mendalam oleh kalian kalau kita berjodoh. Oke, materi matriks yang ibu tadi bilang akan disampaikan oleh Ibu Juliati Tarihoran. Jadi silakan Ibu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan materi matriks. Apa itu matriks? Tentunya kamu belum pernah dengar, kecuali matriks TV. Mungkin ada yang ada siaran di televisinya matriks kan? Ya, yang kita bahas di sini bukan itu, bukan siaran TV. Tapi matriks di sini, apa itu matriks, Bu? Jadi matriks ini adalah materi yang akan kamu bahas secara mendalam itu nanti di kelas 11, yaitu di matematika wajib. Lalu matriks ini juga banyak digunakan nanti sebagai materi prasyarat untuk materi-materi yang lain, seperti misalnya materi transformasi. Matriks ini juga akan digunakan dan di beberapa materi yang lain. Salah satu aplikasinya itu menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel yang kamu bahas di kelas 10 ini. Namun karena kamu belum pernah mempelajari materi-materi ini baik juga di SMP dulu, maka di sini Ibu akan jelaskan sedikit sebelum juga kamu akan semakin dalam nanti membahas ini di kelas 11. Oke? Apa itu matriks? Disimak ya. Jadi matriks itu adalah susunan bilangan menurut baris dan kolom. Itu susunan bilangan menurut aturan. Jadi dia punya aturan yaitu menurut baris dan kolom. Itu ya, penulisannya harus berbentuk baris dan kolom. Kalau untuk penulisan matriks itu menggunakan huruf kapital. Misalnya di sini diberikan misalnya huruf A. Jadi pada materi matriks kalau ada huruf A kapital itu dibaca dengan matriks A. Oke? Dan anggota-anggotanya, bilangan-bilangan itu disusun di dalam kurung siku seperti ini. Itu ya, atau kurung biasa juga boleh. Nah, elemen-elemennya itu atau anggota-anggotanya disusun di sini. Misalnya anggotanya A1, B1, C1, A2, B2, C2. Misalnya ini matriksnya. Jadi kita baca matriks A di sini. Anggota-anggotanya adalah A1, B1, C1, lalu A2, B2, C2. Tadi kita bicara tentang baris dan kolom. Lalu di sini Bu, yang mana yang sebagai baris, yang mana yang menjadi kolom? Nah, yang menjadi baris adalah yang ini. Ini yang merupakan baris disebut sebagai baris pertama. Lalu yang ini adalah baris kedua. Baris kedua. Yang menjadi kolom adalah yang ke bawah. Jadi dia di sini adalah kolom pertama.
Yang ini kolom kedua. Dan yang terakhir ini C, anggotanya C1 dan C2 adalah kolom ketiga. Itu dia. Jadi elemen-elemennya disusun menurut aturan baris dan kolom. Jadi kalau misalnya ada diberikan seperti ini, A sama dengan 3, 2, 1, 7, 2, apakah ini matriks? Tentunya bukan. Kenapa bukan matriks? Karena tidak beraturan. Di sini ada di baris pertama ada 3 kolom, di baris kedua ada 2 kolom. Jadi ini bukan matriks. Itu ya, harus menurut aturan baris dan kolom. Dia bentuknya adalah persegi panjang. Oke? Disusun dalam bentuk persegi panjang. Nah, saat ini kita masuk pada determinan matriks. Jadi operasi pada matriks itu sebenarnya banyak, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Oke, ada juga inverse dan juga menentukan determinan. Namun karena pada materi ini untuk menentukan penyelesaian dari SPLTP yang digunakan itu adalah hanya menyelesaikan yang menggunakan determinan. Maka yang kita bahas untuk kali ini hanya determinan saja. Nah, apa itu determinan? Jadi secara khusus matriks yang memiliki determinan itu adalah hanya pada matriks yang bujur sangkar. Apa itu bujur sangkar? Bujur sangkar, kalau kita kembali kepada bangun datar, bujur sangkar itu adalah bangun yang sisi-sisinya sama panjang atau persegi 4 gitu ya. Persegi juga boleh disebut persegi. Nah, di matriks ini, matriks bujur sangkar itu adalah matriks yang ukuran barisnya sama dengan ukuran kolomnya. Misalnya barisnya 3, maka kolomnya pun harus 3. Itu dia. Jadi matriks bujur sangkar, kembali lagi, matriks yang memiliki ukuran baris dan kolom itu sama. Itu ya. Atau disebut ordonya memiliki ukuran M kali N, M dan N-nya sama. Begitu kira-kira. Oke? Langsung, kalau misalnya tadi Ibu sudah berikan matriks yang ukurannya matriks A. Misalnya Ibu berikan di sini matriks A, untuk menentukan nilai determinan itu disimbolkan dengan ada tanda seperti ini. Kalau kamu belajar nilai mutlak, mungkin pernah belajar nilai mutlak, ini simbolnya seperti ini, kurung yang dikurung dengan garis seperti ini, garis biasa. Jadi kalau di materi lain mungkin kita belajar ini sebagai simbol untuk nilai mutlak. Untuk materi ini kita sebut ini sebagai determinan matriks, itu ya. Jadi simbol-simbol itu berbeda di materi mana dia digunakan. Kalau di matriks kita sebut ini sebagai determinan matriks, itu dia. Nah, rumus untuk menentukan determinan matriks, misalnya di sini diberikan matriks A, ukuran elemen-elemennya misalnya A, B, C, D. Oke, kita perhatikan matriks A ini adalah matriks yang elemen-elemennya adalah A, B, C, D. Di mana pada baris pertama adalah A dan B, di baris kedua adalah C dan D. Kalau ditanya elemen dari matriks ini pada kolom pertama berarti A dan C, pada kolom kedua adalah B dan D. Jadi matriks ini merupakan matriks bujur sangkar yang berordo atau ukurannya adalah barisnya ada 2 dan kolomnya ada 2. Jadi disebut matriks A berordo 2 kali 2. Oke, itu dia. Nah, menentukan determinan dari matriks A disimbolkan dengan seperti ini. Determinan matriks A rumusnya adalah hasil perkalian elemen diagonal utama yaitu A kali D. Jadi A dikali D itu dia, lalu dikurang dengan C dikali P atau elemen diagonal sampingnya oleh B kali C, itu ya. Itu dia rumusnya. Ini disimbolkan AB dikurang BC. Ini untuk matriks yang berordo 2 kali 2. Ordo atau ukuran matriksnya 2 kali 2. Itu ya. Kalau misalnya Ibu berikan contoh, ada matriks B, elemennya itu 2, 3, 1, minus 1. Tentukan determinan dari matriks B. Berarti determinan dari matriks B sama dengan kita gunakan rumus elemen diagonal utamanya 2 dan minus 1. Berarti kalikan 2 kali minus 1 dikurang
dikurang elemen diagonal samping 1 dan 3, berarti 1 kali 3. Hasilnya 2 kali minus 1 minus 2 kurang 1 kali 3 adalah 3. Maka minus 2 dikurang 3 minus 5. Jadi nilai determinan matriks B adalah minus 5. Begitu dia ya. Nah, itu tadi untuk matriks berordo 2 kali 2. Sekarang yang kita bahas adalah ordo 3 kali 3. Jadi untuk ordo 3 kali 3 ini berbeda caranya dengan menyelesaikan ordo 2 kali 2 tadi, ya. Nah, di sini perhatikan. Untuk matriks berordo 3 kali 3 berarti ada 3 baris dan 3 kolom. Maka Ibu buat di sini kalau dibuat matriks A yang berordo 3 kali 3 boleh kita tuliskan misalnya A11 misalnya, lalu A12, A13, lalu B21, B22, B23. Berikutnya C31, C32, C33. Oke, perhatikan. Pada matriks A ini, elemen pada baris pertamanya ada A11, A12, A13. Itu dia ya. Dari nomor-nomor ini sebenarnya ada makna. Misalnya 11, 12, 13. Artinya ini yang tetap adalah bilangan 1. Artinya dia berada pada posisi baris pertama. Lalu ini menyatakan kolomnya 1, 2, 3. Artinya kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Itu ya maksudnya. Di sini B21, B22, B23. Artinya dia tetap pada sama-sama berada pada baris kedua. Jadi B2, B anggota matriks A pada baris kedua, baris semuanya ini, lalu dia berubah di kolom. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Begitu juga untuk baris ketiga. Kita tentukan nilai dari determinan matriks A, berarti kita ubah simbolnya. Kita berikan simbol determinan yaitu garis biasa. Determinan matriks A di sini juga untuk elemennya kita buat simbol untuk determinan. Lalu kita susun elemennya. Di sini adalah A11, A12 dan A13. Lalu B21, B22, B23, lalu C31, C32, C33. Oke, untuk tadi kalau dia ordonya atau ukuran matriksnya adalah 2 kali 2, maka tinggal kita kalikan elemen diagonal utama dikurang dengan hasil perkalian elemen diagonal samping. Sama juga konsepnya, tapi di sini kita harus menambahkan 2 kolom pada sisi kanan matriks ini. Yang dari mana kita ambil kolomnya? Itu dari kolom pertama dan kedua ini. Tinggal kita angkat, kita pindahkan. Ya, kita copy paste kalau istilahnya kan. Misalnya di sini A11 kita ambil, B21, C31. Ini untuk kolom pertama, kita copy paste di sini ya. Lalu untuk yang kedua kita pindahkan juga A12, B22, C32. Itu dia ya. Lalu kita perhatikan di sini untuk matriks yang 3 kali 3, kita ambil diagonal utamanya itu ada 3. Yang pertama di sini. Ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Itu ya. Ini nilainya bernilai positif. Ingat ya, nilainya positif. Elemen diagonal utama mengurangkan elemen diagonal samping. Lalu, misalnya kalau kita buat elemen-elemennya itu kita daftarkan berarti A11 dikali dengan D22 dikali dengan C33. Oke, ditambah elemen yang kedua, elemen diagonal samping yang kedua, A12 dikali B23 dikali dengan C31. Itu dia yang kedua. Ditambah lagi dengan yang ketiga. Berarti A13 dikali dengan B21 dikali dengan C32.
Selesai untuk elemen diagonal utama. Sekarang pengurangnya adalah yang ini. Elemen disebut sebagai elemen diagonal samping, kita sebut misalnya ini ke sini. Lalu ini juga bernilai negatif. Itu ya. Maka kita kurangkan. Kalau ini semuanya tadi positif, maka di sini kita kurangkan dengan elemennya. Kita mulai dari sini juga boleh supaya berurut. A13 dikali dengan B22 dikali juga dengan C31. Lalu untuk elemen diagonal samping yang kedua dikurang dengan, kita lihat, A13 kan yang ini ya, A11 dikali B23 dikali juga dengan C32 ke elemen diagonal samping yang ketiga. Berarti di sini kurang A12 kali B21 kali dengan C33. Ini dia hasilnya. Itu ya. Maka kita sederhanakan lagi karena ada tanda negatif berarti sama dengan A11 dikali dengan B22 kali dengan C33 ditambah A12 kali B23 kali C31 ditambah di sini A13 dikali B21 dikali C32. Ini untuk yang positif tadi. Lalu untuk yang bagian negatif, untuk elemen diagonal samping, elemennya A13 dikali B22 dikali C31 ditambah, untuk ini karena negatifnya tadi kita sudah keluarkan sifat distributif, maka ini jadi simbol penjumlahan. Di sini adalah A11 B23 dan C32 ditambah dengan yang terakhir A12 dikali B21 dan C33. Itu dia rumusnya. Jadi itu materi matriks yang bisa Ibu jelaskan, dan sampai ini tuh memang materi yang akan menjadi aplikasi untuk yang digunakan untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan 3 variabel, yaitu nanti menggunakan determinan matriks menggunakan berordo 3x3. Jadi bagaimana penyelesaiannya akan dilanjutkan oleh Ibu Dewi Karmuta. Materi tentang matriks. Berarti kamu sudah paham apa itu matriks dan bagaimana cara mencari determinannya. Nah, untuk lebih paham lagi dan lebih dalam lagi, nanti kamu akan mempelajari matriks di kelas 11 di mata pelajaran matematika wajib. Nah, langsung saja kita aplikasikan ke metode Sarus untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini sudah saya lampirkan contoh soalnya. Nah, sama seperti soal yang sudah kita kerjakan sebelumnya di video sebelumnya tentang menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan metode gabungan. Nah, kali ini kita akan menggunakan metode Sarus. Jadi dalam metode Sarus ini bisa kita cari nilai X itu sama dengan determinan X per determinan dari matriks itu. Ya. Nah, ini untuk mencari nilai X-nya. Kemudian untuk mencari nilai Y-nya itu sama dengan determinan Y per determinan dari matriksnya. Dan yang ketiga, mencari nilai Z itu sama dengan determinan Z per determinan matriksnya. Nah, inilah dia rumus untuk mencari nilai X, Y, dan Z. Di sini ada 3 variabel, maka kita cari X, Y, dan Z. Nah, jadi untuk itu kita selesaikan soalnya. Nah, untuk menyelesaikan metode Sarus ini, atau yang tadi saya bilang metode Sarus ini adalah metode yang biasanya disebut dengan metode matriks. Jadi SPTEV ini atau sistem persamaan linear 3 variabel ini kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk matriks. Nah, jadi untuk mengubahnya misalnya kita misalkan matriksnya adalah matriks A.
matriksnya adalah matriks A. Tadi Ibu Julian dari orang sudah menjelaskan kalau nama matriks itu kita simbolkan dengan huruf kapital. Jadi sini saya buat A kapital. Nah, jadi untuk membuat matriks A ini ada kita buat atau kita susun di dalam huruf siku, ya kan? Nah, jadi apa saja elemen-elemen dari matriks A ini itu kita susun dari koefisien tiap persamaan. Nah, di persamaan yang pertama pada soal ini ada 2 pada X, ya kan? Pada koefisien X, maka di sini kita buat 2. Kemudian ini ada koefisien dari si Y ada 1, maka di sini 1. Kemudian koefisien dari Z pada persamaan pertama adalah 1. Nah, ini dia untuk elemen dari matriks A pada baris pertama. Kemudian kita ambil dari persamaan yang kedua. Lihat persamaan yang kedua. Nah, di sini apa? Di sini ada koefisien dari si X itu 1 dari persamaan yang kedua. Kemudian koefisien dari si Y 2. Dan koefisien dari si Z itu sama dengan -1. Nah, di persamaan yang ketiga itu ada koefisien si X-nya 3, koefisien si Y-nya -1, ya kan? Karena ini min. Koefisien si Z-nya adalah 1. Jadi kita perolehlah matriks A itu memiliki elemen-elemen seperti ini, ya. Nah, ini determinan dari matriks A ini. Karena itu kita perlukan untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya nanti. Nah, determinan dari matriks A. Ya, simbolnya seperti ini. Seperti simbol nilai mutlak yang sudah kita pelajari di materi kita sebelumnya. Nah, jadi determinan dari matriks A itu sama dengan, maka di sini dia jadi seperti ini. Tinggal garis lurus. 2 1 1 1 2 min 1 3 min 1 1. Nah, untuk mencari determinan dari sebuah matriks tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Karimanan, itu kita tambahi 2 kolom pertama. Berarti kolom 1 dan kolom 2 kita copy paste katanya. Kita copy paste ke sini, kita salin ke sini. Berarti 2 1 3. Kemudian kolom yang kedua 1 2 min 1. Maka kita cari determinan dari matriks A di sini kita simbolkan dengan D saja, ya. D sama dengan, maka diagonal utama dikalikan kemudian dijumlahkan. Ya kan, ini yang positif kali dengan diagonal sampingnya. Nah, kita jumlahkan dulu ini. Berarti 2 dikali 2 4 dikali 1 4 ditambah diagonal samping sebelahnya lagi, diagonal utama satunya lagi 1 dikali min 1 dikali 3 sama dengan min 3. Berarti tambah min 3 ditambah 1 dikali 1 dikali min 1 tambah min 1. Ini dia untuk diagonal utamanya. Dikurangkan dengan, ya kan, itu tadi mencari determinan, ya. Dikurangkan dengan diagonal sampingnya. Yang mana diagonal sampingnya? Ini yang bertanda biru. Nah, dikurangkan dengan 3 atau sini 1 dikali 2 2 dikali 3 6, maka dikurang 6 ditambah, ya kan, tadi sudah kita sifat distributifkan min yang kedua. Nah, di sini 2 dikali min 1 min 2 kali min 1 2, ditambah 2 tambah 1 dikali 1 dikali 1 berarti tambah 1. Maka determinan dari matriks A itu sama dengan 4 tambah min 3 1 dikurang 1 berarti 0, ya kan, dikurang 6 tambah 2 8 tambah 1 9 dikurang 9. Berarti determinan dari matriks A itu adalah min 9. Untuk mencari nilai variabel X kita memerlukan nilai si dx, karena nanti dx per d, jadi sudah dapat, ya kan, determinan dari matriks A nya. Nah, kita mau mencari dx nya. Matriks A nya adalah, matriks A nya itu adalah 2
min 1. Kemudian 1 min 1 1. Ini tadi matriks A. Nah, kita mau mencari dx, ya kan? Nah, dx-nya itu kita peroleh sama dengan, nah, kalau di sini x berarti yang kolom x-nya. Kolom x-nya adalah kolom yang pertama, ya kan? Karena kolom pertama ini adalah koefisien si x dari persamaan yang ini tadi. Nah, jadi kolom x-nya ini atau kolom pertamanya ini semuanya pada dx kita gantikan dengan hasil dari persamaan-persamaan ini. Kemudian 12, 3 dan 11. Maka di sini kita buatkan 12, 3 dan 11. Nah, untuk kolom berikutnya tetap sama seperti matriks A. Berarti di sini 1, 2, min 1, 1, min 1, 1. Inilah dia untuk dx-nya. Nah, kita tambahkan untuk mencari determinan kalau berordo 3 kali 3 harus ditambahkan 2 kolom pertama. Berarti kolom yang pertama dan kolom kedua kita copy paste ke sebelah kanan. Maka di sini 12, 3, 11. Kemudian kolom yang kedua 1, 2, min 1. Nah, ini dia. Maka kita cari dx sama dengan kolom diagonal utama, ya kan? 12 dikali 2 dikali 1 berarti 24 ditambah 1 dikali min 1 dikali 11 berarti tambah min 11 ditambah 1 dikali 3 dikali min 1 ditambah min 3 dikurangkan dengan diagonal yang di sampingnya. Nah, diagonal sampingnya 11 dikali 2 dikali 1 22 ditambah min 1 kali min 1 dikali 12 sama dengan tambah 12. Kemudian diagonal samping satu laginya 1 dikali 3 dikali 1 berarti tambah 3. Nah, maka dx-nya kita peroleh sama dengan 24 tambah min 11 berarti 13 dikurang 3 berarti 10 dikurang 22 tambah 12 tambah 3 berarti 30 sehingga dx-nya kita peroleh sama dengan min 27. Inilah dia untuk dx. Sudah dapat, d-nya sudah dapat, berarti dy. Nah, dy langsung aja kita buat ya. Dy itu sama dengan, berarti kalau tadi dx maka kolom x-nya, kolom koefisien x-nya kita ganti dengan hasil dari sistem persamaan itu. Nah, sekarang kalau mencari y-nya berarti kolom koefisien y-nya yang kita ganti. Berarti kolom x tetap 2, 1, 3. Nah, kolom yang kedua karena kolom yang kedua adalah koefisien dari y, itu yang kita ganti menjadi yang sama dengan tadi, sama dengan sistem persamaan itu. Berarti 12, 3, 11. Nah, kolom ketiganya tetap 1, min 1, 1. Nah, kita tambahkan 2 kolom utama. Berarti 2, 1, 3. 12, 3, 11. Nah, kita cari dy-nya. Maka dy itu sama dengan diagonal utama 2. Ya, yang ini diagonal utamanya ya. Oke, berarti 2 dikali 3 dikali 1, 6. Ditambah 12 kali min 1, min 12 kali 3, min 36. Ditambah 1 kali 1 kali 11 tambah 11. Dikurangkan dengan diagonal sampingnya. Maka diagonal sampingnya yang ini. Ya, diagonal sampingnya 3 dikali 3 dikali 1, 9. Ditambah 11 kali min 1 dikali 2.
min 22 ditambah 1 dikali 1 dikali 12, maka tambah 12, maka DY sama dengan 6 ditambah negatif 36 negatif 30 ditambah 11 negatif 19. Nah, dikurangkan dengan 9 tambah min 22 tambah 12 berarti sama dengan min 1 kurang min 1, maka DY sama dengan min 19 kurang min 1 berarti min 19 tambah 1 karena min kali negatif, negatif kali negatif positif, maka DY sama dengan min 18 ya. Oke, selanjutnya kita mencari DZ. Nah, DZ maka kolom koefisiensi Z-nya yaitu kolom yang ketiga yang kita ganti. Berarti kolom yang pertama dan kedua tetap dari matriks A-nya. Berarti di sini 2 1 3 kemudian 1 2 min 1. Nah, kolom ketiganya kita ganti menjadi hasil dari persamaan tadi 12 3 dan 11. Kemudian kita tambahkan dua kolom pertamanya yaitu kolom 1 dan kolom 2. 2 1 3 1 2 min 1. Nah, ini dia untuk DZ-nya. Maka DZ sama dengan diagonal utama dikurang diagonal samping diagonal utama 2 dikali 2 4 dikali 11 44 ditambah 1 dikali 3 dikali 3 9 ditambah 12 kali 1 kali min 1 berarti min 12 dikurang dengan diagonal sampingnya. Nah, diagonal sampingnya 3 dikali 2 dikali 12 berarti 6 dikali 12 32 ditambah udah loh. Oke, kemudian dikurangkan dengan diagonal sampingnya. Nah, di sini diagonal sampingnya 3 dikali 2 dikali 12 sama dengan 72 tambah min 1 dikali 3 dikali 2 tambah negatif 6 ditambah 11 dikali 1 dikali 1 tambah 11. Nah, maka kita hitung, kita selesaikan, maka DZ sama dengan 44 ditambah 9 ditambah min 12. Maka 9 tambah min 12 berarti min 3. Maka di sini 41 dikurang 72 tambah min 6 tambah 11. Maka sama dengan dikurang 70. Maka DZ sama dengan 41 dikurang 77 berarti min 30. Kita cari X-nya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa X-nya X itu sama dengan DX per determinan dari matriksnya. Maka ini sama dengan DX-nya tadi sudah kita peroleh yaitu min 27. Maka di sini kita buat min 27 per determinan dari si matriksnya adalah min 9, ya kan? Berarti per min 9. Maka X-nya sama dengan min 27 per min 9 adalah 3 karena min dibagi negatif atau negatif dibagi negatif itu adalah positif. Nah, selanjutnya untuk mencari Y-nya, Y itu sama dengan DY per determinannya. Maka Y sama dengan DY-nya berapa kita peroleh? DY-nya adalah min 18. Maka min 18 dibagi dengan determinan dari matriksnya adalah min 9. Maka Y sama dengan min 18 per min 9
itu sama dengan 2. Kemudian kita mau mencari Z. Maka Z itu sama dengan DZ per determinan matriksnya. Maka Z sama dengan DZ-nya berapa? Min 36. Per determinan dari matriksnya adalah min 9. Maka Z-nya itu sama dengan 4. Jadi untuk SPLTV ini, untuk contoh ini, kita sudah peroleh nilai X sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 4. Nah, hasilnya sama seperti metode-metode yang sudah kita selesaikan di video sebelumnya. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Untuk materi berikutnya kita lanjutkan di video berikutnya.